Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning my student, how are you today? We hope always in a good situation. Before continue our lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menginjak di chapter kedua ya, kelanjutannya dari chapter 1 kemarin, yaitu The Book is Read. Di KD 3.8 yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi, transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan dan tindakan kegiatan kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan nanti di passive voice. Kemudian KD 4.8 menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Nanti di kebahasaan passive voice-nya. Bahasan kita adalah tentang passive voice ya. Di chapter 2 The Book is Read tentang passive voice. Sometimes we say something where is not important to mention who or what the doer is. Jadi kadang-kadang kita mengatakan sesuatu di mana itu tidak penting yang menyebutkan orang atau pelakunya, apa pelakunya atau siapa pelakunya. Kemudian we use passive sentence to express it. Nah, itu kita menggunakan pasif, kalimat pasif untuk mengungkapkan itu. Passive voice is the form when the grammatical subject, that is the person or thing which experience the effect of an action is more important rather than the people or thing which causes the effect. Jadi passive voice ini digunakan ketika sesuai gramatikalnya, subjek gramatikalnya itu bisa untuk orang, bisa juga untuk benda yang mana pengalamannya itu ada akibatnya pada tindakan yang lebih penting daripada orang atau benda itu sendiri. Coba perhatikan di sini ada compare the sentences ya, ada contohnya. The student study the material in the classroom. The student study the material in the classroom. Ini adalah kalimat aktif. Murid-murid belajar materi di kelas. Kemudian kita melihat di kalimat pasifnya. The material is studied in the classroom. Materi itu atau materi pelajaran itu dipelajari di kelas, jadi studentnya tidak dilibatkan. Tadi sudah ada keterangannya ya. Kemudian we often prefer using the passive form when it is not so important who or what did the action. Kita lebih sering menggunakan pasif, bentuk pasif daripada atau ketika itu dirasa tidak begitu penting siapa atau apa. Ya, jadi kadang murid-murid itu belajar misalkan murid-murid itu belajar bahasa Inggris di kelas. Nah, tidak perlu murid-muridnya diikutkan juga, tetapi bahasa Inggris dipelajari di kelas, gitu aja sudah cukup. Oke. Di contoh ini kita tidak begitu penting siapa yang belajar material itu. Jadi in this example, jadi contoh itu, it is not so important who study the material. Jadi kan tidak begitu penting sehingga siapa yang belajar materi itu. In a passive sentence, if we want to say who did or what causes the action, use by.
Jadi di kalimat pasif, jika kita ingin mengatakan orangnya atau apa penyebabnya dari kegiatan itu, maka dengan ditambah menggunakan by, menggunakan kata by. Ada contoh di sini. The material was explained by Professor William Smith. Ya kan? Jadi materi itu diterangkan oleh Profesor William. Pada di sini ada Profesor William Smith explain it. Jadi profesor itu menjelaskannya. Menjelaskannya apanya itu, it-nya, yaitu materi itu. Have you ever been bitten by a dog? Apakah kamu pernah digigit oleh anjing? Ya kan, di situ, has a dog ever bitten you? Apakah anjing pernah menggigit kamu? Nah, itu sudah ada contohnya, bisa dipelajari. Kemudian ada rumus dari, dengan begitu kita bisa mempelajari kalau ada rumusnya di passive voice. Ada subjek, be, ya. B-nya banyak sekali nggih, B-nya untuk passive voice karena ada present, ada past juga ya. Kemudian ada verb 3. Contohnya di sini the passive infinitive is, ya. Passive infinitive is ada be done, be cleaned, be boiled dan sebagainya. We use the infinitive after modal verbs. Kita menggunakan infinitive ini setelah ada modal dari kata kerja itu. Ada kata will, can, must, should, would, banyak sekali. And a number of other verbs have to, be going to, want to, etc. Jadi banyak ini to be-nya. Next example, contohnya kalimat pasif. Kalimat aktif dan kalimat pasif. Ada we can solve this problem. We subjek, can-nya adalah modal, solve-nya, verb-nya verb, 3 this problem. Ya, solve-nya masih verb 1 ya. Can solve infinitive ya. We can solve this problem. We subjek, can modal, solve bentuk 1, this problem. Maka kita rubah menjadi kalimat pasif ya. This problem can be solved. Nah, we-nya kan tidak disertakan di sini untuk pasifnya. Jadi masalah ini dapat apa? We can solve. This problem can be solved. Jadi subjeknya tidak disertakan. Somebody should have cleaned the windows yesterday. Somebody should have cleaned the windows yesterday. Kalimat aktifnya. Kalimat pasifnya the windows, jadi objeknya didepankan, objeknya jadi subjek. Should have been cleaned yesterday. Kemudian contoh lagi, she wouldn't have been injured if she had been wearing a seatbelt. The weather was awful. The football match ought to have been cancelled. My bicycle has disappeared. It must have been stolen. Jadi ini kalau sudah kita rubah menjadi kalimat pasif, maka verbnya menjadi verb berapa? 3. Okay. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari di sini ada rumusnya dari simple present, rumus dari pasif ya, passive voice ya, rumus dari passive voice, bisa present dan past tense. Di sini ada rumus simple present. Kamu perhatikan simple present ada rumusnya. Ingat kalau present to be-nya adalah is, am, are. Okay. Present to be-nya is, am, are. Kamu perhatikan verb-nya verb 3. Maka di sini sudah ada keterangannya mana yang dicetak tebal dan mana yang digarisbawahi. Kemudian ada past tense.
ada past tense, to be-nya adalah was, were. Kamu perhatikan ada cleaned, verbnya verb 3 di pasif. Kalimatnya somebody cleaned this room yesterday, dirubah menjadi kalimat pasif, yaitu this room-nya di depan ya. Karena past, to be-nya was, were, the room was. Clean-nya bentuk 3 kemarin. Lanjut di present continuous. Present continuous, to be-nya is, am, are, ditambah being. Oke, being verbnya verb 3. Jadi kalau passive voice, ingat verbnya menggunakan verb 3. Kita tinggal menyesuaikan saja itu present atau past, ya kan? Kalau past verbnya was, were. Kalau present is, am, are. Ya. Next, ingat kalau continuous cirinya yaitu ada tambahan kata ing. Oke. Dilanjutkan dengan past continuous, yaitu subject was, were, verb 3. Contohnya di sini, somebody was cleaning the room when I arrived. Kalimat kita rubah menjadi kalimat pasif, maka menjadi the room was being, ya, menjadi being cleaned when I arrived. Next, present perfect. Present perfect, to be-nya menggunakan has, have, been, verb 3. Kalimat aktif sudah ada contohnya, the room looks nice, somebody has cleaned it. Kita rubah menjadi kalimat pasif, the room looks nice, it has been cleaned. Yang bersih apa itu yang bersih? Yaitu the room-nya. The next, rumus yang terakhir yaitu past perfect. Past perfect di sini menggunakan had been. Ingat, have been verb 3. Have been, had been verb 3. Ada di situ sudah ada contohnya kalimat aktif dan kalimat pasif. Oke ya. Jangan lupa ini dicatat semua, oke. Kita pelajari ini materinya, dipelajari dan dicatat. Karena kalau kita tidak punya ini catatannya, nanti kalau ada soal kita akan kesulitan untuk mencari kalimatnya itu pas present atau pasnya. Kita ini bisa untuk pedoman. Saya akhiri sampai di sini dulu materinya untuk passive voice, ya. Jangan lupa tolong catatannya dilengkapi, nggih, karena nanti sebentar lagi akan ujian, jadi ada bahan untuk belajar. Saya harap materi ini bisa diterima dan mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kalian semua. I hope this is useful for you. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.